Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semua, apa kabar? Senang sekali saya bisa hadir kembali untuk menjumpai sobat YouTube semua untuk membagikan kembali informasi seputar dunia elektronik. Dan kebetulan masih seputar komponen-komponen dasar dari alat-alat elektronik sebagai komponen-komponen utama atau komponen dasar dari sebuah rangkaian alat-alat elektronik. Seperti apakah komponen selanjutnya yang akan kita bahas? Silahkan tonton terus video informasinya, tentunya hanya di Alukmanul Hakim Channel. Namun sebelum lanjut ke video informasinya, silahkan dukung channel saya ini dengan klik subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya, like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman sobat YouTube semua. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi motivasi untuk sobat YouTube semua yang ingin belajar seputar dunia elektronik atau komponen elektronik ataupun rangkaian elektronik. Terima kasih. Baik sobat YouTube semua, di video selanjutnya kali ini saya akan sedikit menjelaskan kembali tentang komponen-komponen elektronik, terutama komponen dasar elektronik yang sering digunakan pada rangkaian elektronik. Komponen selanjutnya yang akan kita bahas yaitu dioda. Namun sebelum bahas tentang dioda, fungsi dioda, dan pengertian dioda, kita akan membahas perihal arti kata dari dioda tersebut agar sobat YouTube semua tahu tentang definisi dari kata dioda ini. Dioda sendiri merupakan kata majemuk yang artinya secara harfiah adalah dua elektroda. Jadi dioda adalah lapisan elektroda yaitu katoda dan lapisan anoda. Secara umum dioda merupakan komponen elektronik aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan mempunyai fungsi sebagai penghantar arus listrik ke suatu arah atau ke satu arah, namun menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Di dalam ilmu fisika, dioda dipakai sebagai penyeimbang arah rangkaian elektronik. Elektronika ada dua terminal yaitu anoda bersifat positif dan katoda yang bersifat negatif. Dioda sendiri merupakan komponen dasar elektronik yang terdiri dari dua kutub dan berfungsi menyalakan arus. Komponen ini terdiri dari penggabungan dua semikonduktor yang masing-masing diberi doping atau penambahan material yang berbeda dan tambahan material konduktor untuk mengalirkan listrik. Struktur utama dioda adalah dua buah kutub elektroda berbahan konduktor yang masing-masing terhubung dengan semikonduktor silikon jenis P dan silikon jenis N. Anoda adalah elektroda yang terhubung dengan silikon jenis P, di mana elektron yang terkandung lebih sedikit. Sedangkan katoda adalah elektroda yang terhubung dengan silikon jenis N, di mana elektron yang terkandung lebih banyak. Penemuan antara silikon N dan silikon P akan membentuk suatu pembatasan yang disebut PN junction. Material semikonduktor yang digunakan pada umumnya berupa silikon atau germanium. Adapun semikonduktor jenis P diciptakan dengan menambahkan material yang memiliki elektron valensi kurang dari 4 dan semikonduktor jenis N diciptakan dengan menambahkan material yang memiliki elektrovalensi lebih dari 4. Untuk cara kerja dioda sangat sederhana sekali. Cara kerja dioda dapat dijelaskan dalam 3 kondisi, yaitu kondisi tanpa tegangan atau unbiased, diberikan tegangan positif atau forward biased, dan tegangan negatif atau reverse biased. Yang pertama, kondisi tanpa tegangan. Pada kondisi tidak diberikan tegangan akan terbentuk suatu perbatasan medan listrik pada daerah PN junction. Hal ini terjadi diawali dengan proses difusi, yaitu bergeraknya muatan elektron dari sisi N ke sisi P. Elektron-elektron tersebut akan menempati suatu tempat di sisi P yang disebut dengan holes. Pergerakan elektron-elektron tersebut akan meninggalkan ion positif di sisi N, dan holes yang terisi dengan elektron akan menimbulkan ion negatif di sisi P. Ion-ion tidak bergerak ini akan membentuk medan listrik statis yang menjadi penghalang pergerakan elektron pada dioda.
Selanjutnya pada kondisi tegangan positif. Pada kondisi ini, bagian anoda disambungkan dengan terminal positif, sumber listrik, dan bagian katoda disambungkan dengan terminal negatif. Adanya tegangan eksternal akan mengakibatkan ion-ion yang terjadi penghalang aliran listrik menjadi tertarik ke masing-masing kutub. Ion-ion negatif akan tertarik ke sisi anoda yang positif, dan ion-ion positif akan tertarik ke sisi katoda yang negatif. Hilangnya penghalang-penghalang tersebut akan memungkinkan pergerakan elektron di dalam dioda, sehingga arus listrik dapat mengalir seperti pada rangkaian tertutup. Selanjutnya pada kondisi tegangan negatif. Pada kondisi ini, bagian anoda disambungkan dengan terminal negatif, sumber-sumber listrik, dan bagian katoda disambungkan dengan terminal positif. Adanya tegangan eksternal akan mengakibatkan ion-ion yang menjadi penghalang aliran listrik menjadi tertarik ke masing-masing kutub. Pemberian tegangan negatif akan membuat ion-ion negatif tertarik ke sisi katoda atau N-type yang diberi tegangan positif, dan ion-ion positif tertarik ke sisi anoda atau P-type yang diberi tegangan negatif. Pergerakan ion-ion tersebut searah dengan medan listrik statik yang menghalangi pergerakan elektron, sehingga penghalang tersebut akan semakin tebal oleh ion-ion. Akibatnya, listrik tidak dapat mengalir melalui dioda dan rangkaian diibaratkan menjadi rangkaian terbuka. Selanjutnya kita akan membahas daripada fungsi dari dioda. Fungsi-fungsi dari dioda tersebut diantaranya yang pertama adalah sebagai alat sensor suhu, sebagai sikring atau pengaman, selanjutnya sebagai penstabil tegangan, sebagai penyearah, sebagai indikator, sebagai alat pengganda tegangan, sebagai alat sensor cahaya, dan yang terakhir sebagai control oscillator. Selanjutnya kita akan membahas dari jenis-jenis daripada dioda. Ada banyak sekali jenis-jenis dioda yang sering digunakan pada rangkaian elektronik. Yang pertama adalah dioda Zener. Dioda jenis ini berbeda dengan jenis dioda lainnya. Dioda jenis ini hanya mengalirkan arus listrik searah saja. Dioda Zener juga bisa mengalirkan suatu arus listrik ke arah yang berlawanan. Dioda ini juga mempunyai fungsi sebagai penstabil tegangan di rangkaian atau pada rangkaian elektronik. Dan ini adalah simbol dan juga fisik dari komponen dioda Zener. Yang kedua adalah dioda varaktor. Dioda varaktor ini juga banyak sering digunakan pada pesawat penerima radio atau televisi pada bagian pengaturan suara atau audio. Nah, ini adalah simbol dan juga fisik dari dioda varaktor. Yang ketiga adalah dioda rectifier atau dioda penyarah. Fungsi dari dioda penyarah ini adalah sebagai sensor suhu, sebagai penyarah arus listrik, sebagai alat memotong level, sebagai penurun tegangan, dan sebagai pengaman polaritas. Yang keempat adalah dioda LED atau light emitting dioda. Semua orang pasti pernah melihat dioda ini karena komponen ini sering digunakan pada alat-alat atau komponen-komponen yang menghasilkan indikator. Dalam arti, dioda jenis ini merupakan salah satu jenis dioda yang menyala atau menghasilkan cahaya. Kebanyakan orang menyebut dioda ini adalah LED atau hanya sekedar indikator lampu yang sebenarnya. Dioda ini juga mempunyai fungsi seperti membuat sebuah transmisi sinyal cahaya yang dimodulasikan dalam jarak waktu atau jarak tertentu sebagai penggandeng rangkaian suatu elektronik yang terisolir secara total. Dan ini adalah simbol dioda LED atau light emitting dioda dan juga
fisik dari komponen LED tersebut. Selanjutnya adalah pin dioda. Pin dioda ini adalah sebuah area semikonduktor intrinsik atau tanpa doping yang terletak antara P dan N junction. Efek dari penambahan area intrinsik tersebut yaitu dengan melebarnya area depresi yang membatasi pergerakan elektron dan dipakai untuk suatu aplikasi persinyalan atau switching. Nah, ini adalah simbol dan juga fisik dari dioda pin dioda. Selanjutnya adalah fotodioda. Dioda ini memiliki fungsi sebagai suatu sensor seperti sensor buat alarm, pengukuran cahaya, dan juga pembacaan pita berlubang. Selanjutnya, dioda channel. Dioda channel yaitu salah satu bentuk dari dioda yang bekerja memanfaatkan salah satu fenomena mekanika kuantum yaitu channeling. Channel junction ini juga dipakai sebagai salah satu komponen pada isolator, penguat atau pencampur sinyal, terutama karena kecepatannya yang bereaksi terhadap perubahan tegangan. Nah, ini adalah simbol dan juga jenis dari dioda channel. Selanjutnya adalah dioda laser. Dioda laser ini juga menghasilkan cahaya, namun cahaya yang dihasilkan yaitu cahaya koherens. Aplikasi dioda laser ini yaitu suatu perangkat membaca CD atau DVD dan laser pointer. Dan ini adalah jenis dioda dan juga simbol dari dioda laser. Kemudian ada dioda Schottky. Dioda Schottky ini diberikan tambahan metal pada permukaan bagian tengah semikonduktor. Karakternya yang jadi suatu keunggulan dioda ini adalah tegangan aktivasi yang rendah dan waktu pemulihan yang sangat singkat. Dioda Schottky ini sangat umum dipakai buat rangkaian elektronik berfrekuensi tinggi sebagai perangkat-perangkat radio dan gerbang logika. Yang terakhir adalah dioda bridge atau dioda jembatan. Dioda bridge ini adalah sebuah komponen yang berisi 4 buah dioda yang berguna untuk mengatur arah polaritas DC yang keluar dari kaki-kaki DC agar tidak terjadi pembalikan fase saat sumber arus listrik AC dibalik atau ditukar. Di dalam sebuah dioda bridge ada 4 buah terminal, diantaranya yaitu 2 buah terminal AC sebagai input sumber arus, sedangkan 2 kaki lainnya yaitu arus DC positif dan negatif. Nah, ini adalah simbol dan juga fisik dari dioda bridge. Baik sobat semua, itulah tadi sekelumit atau sekilas tentang pengertian fungsi dan juga jenis-jenis dioda yang sudah saya paparkan begitu panjang, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah ilmu baru bagi sobat semua yang belum memiliki atau memahami apa itu ada dioda, komponen dioda, dan juga fungsi-fungsi dari dioda. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Kita bertemu lagi di video selanjutnya untuk membahas komponen lain bersama saya Lukman Hakim Channel. Tonton terus videonya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.